Perang telah usai. Kebatilan di lembah Qabil berhasil ditumpas. Secara logika, kaum pegunungan yang menang ini tinggal duduk bersantai, menikmati harta dan berkuasa. Tapi pemikiran seorang nabi jauh melampaui manusia biasa. Berdiri di tengah sisa-sisa pertempuran, Idris memberikan perintah yang membuat seluruh pasukannya terdiam. Tinggalkan tempat ini, tinggalkan gunung kita yang sempit. Bumi Tuhan itu luas, dan kita akan berjalan mencari tanah yang baru. Sang Panglima sadar, menetap di tanah yang sudah berabad-abad diracuni maksiat, bukanlah tempat yang pantas untuk membangun masa depan. Inilah hijrah berskala raksasa pertama dalam sejarah umat manusia, dan perjalanan ini bukanlah wisata, melainkan ujian mental yang menyiksa. Di tengah gurun yang membakar tulang, kesetiaan mulai goyah. Seorang pengikut yang kelelahan akhirnya berteriak frustrasi. Wahai Idris, kita sudah menang perang. Mengapa kita membuang tanah kelahiran kita demi berjalan tanpa arah menuju kebinasaan di gurun ini? Idris tidak membalas dengan amarah. Dengan tatapan matanya yang setajam elang, ia menepuk bahu pemuda itu dan menjawab, "Kebenaran tidak akan tumbuh besar di tanah yang kerdil. Kita tidak sedang melarikan diri, anak muda. Kita sedang berjalan menjemput peradaban." Setelah berbulan-bulan dihajar alam, mereka akhirnya tiba di tanah yang dituju, lembah Sungai Nil di Mesir. Namun, harapan mereka kembali remuk. Yang terhampar di depan mata bukanlah padang rumput hijau yang siap huni atau kota yang indah, melainkan hamparan lumpur basah dan rawa-rawa liar. Keluhan kembali menggema. Wahai Idris, apakah kita menukar gunung batu kita yang kokoh hanya untuk hidup layaknya cacing di dalam lumpur ini? Di saat keputusasaan memuncak, sang jenius menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya. Idris tidak melihat lumpur sebagai kotoran. Ia membentangkan lembaran kulit raksasa. Ia tidak menggambar lukisan, ia menggambar tata letak sebuah kota. Sambil menggenggam lumpur itu, ia berseru, "Orang bodoh melihat ini sebagai akhir. Tapi bagi orang yang berilmu, lumpur ini adalah fondasi untuk bangunan yang akan menyentuh langit. Kita tidak akan tidur di dalam lumpur. Kita akan membakarnya menjadi batu dan membangun peradaban kita sendiri di sini." Sejarah bumi pun berubah. Manusia yang dulunya hidup nomaden dan berpindah-pindah, kini berevolusi. Di bawah komando arsitek pertama di dunia ini, literatur mencatat tak kurang dari 188 kota. Dan pemukiman pertama berhasil dibangun. Kota yang memiliki jalan, sistem pengairan dan hukum yang teratur. Nabi Idris membuktikan dengan telak, iman yang sejati tidak akan melahirkan umat yang terbelakang. Ia adalah motor penggerak peradaban yang paling maju. Iman bukan sekadar doa dalam diam, tapi kerja keras membangun peradaban. Teruslah bertafakur bersama suara hati semesta.